masalah infeksi terhadap bayi atau janin itu, nah itu malah tergantung dari apa yang kita temukan nanti kumannya. Oh iya. Kalau kumannya itu kuman yang tidak bahaya, apalagi tidaklah ganas, bisa-bisa saja tidak akan sampai ke si bayi itu. Cuma nanti masa persalinan itu yang dijaga supaya bersih, dan suatu proses biologi. Nah, kekhawatiran ibu ini jadi barangkali perlu nanti dibuktikan secara jelas. Jadi nanti kalau sudah 6 bulan, selama menunggu ini, karena sudah berserah kepada dokter itu, ibu di sini kan sudah bilangkan ya harus sabar, bertakwa. Iya. Jadi tidak cocok kalau selama menunggu ini menduga-duga saja. Wah, ini nanti saya akan jadi begini, akan jadi begini. Nah, itu dalam Islam itu tidak boleh yang menduga-duga. Apalagi ini semua penyakit itu datangnya dari Allah. Ya, kalau nggak tepat, nggak usah sampai ke hati gitu. Ya, yang wajar-wajar aja. Iya. Ya. Ya, kalau memang ada obat, ya mungkin sementara ini selama dengan cuci betadine itu bisa dilanjutkan misalnya. Tapi itu dok, saya ini kan kalau setiap serangan harus minum obat. Setiap serangan harus minum obat. Ya. Itu apa nggak ada pengaruhnya apa dok? Obatnya ini apa dulu? Kan saya kira tidak dikasih antibiotika. Apa dikasih antibiotika? Dikasih kalau belum. Kalau serangan banyak sekali. Kalau serangan banyak sekali dikasih. Memang itu. kalau infeksi kan katanya infeksi kronis. Ya, jadi kalau yang kronis itu umumnya memang agak sukar. Apakah sudah dibiarkan cairan keputihan ini? Cari jenis kumannya. Nah, itu kan belum lengkap nih. Sebaiknya cairan itu pun diperiksakan ke laboratorium. Apa jenis kumannya? Baru nanti kumannya ketahuan, itu kan bisa diperiksa yang namanya mikroorganisme resistensi tesnya ya. Mana yang mempan, mana yang sudah nggak kuat, dan sebagainya itu. Nah, kalau sudah tepat obatnya, insya Allah ibu nggak makan obat lagi. Kalau memang benar-benar hanya infeksi, ya, nah itu masalah obat. Jadi memang sebaiknya dicari obat yang tepat. Terus dok, ini seumpamanya nanti spiral ini boleh diangkat sama dokter kandungan itu. Kalau suatu saat saya hamil lagi atau punya anak gitu, itu ada dampaknya nggak dok sama anak saya nanti? Nah itulah. Karena saya terinfeksi ini. Mudah-mudahan tidak. Ya barangkali sebelum itu ada yang perlu saya informasikan kepada ibu ya. Di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah 222 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Nah, di sini haid ini adalah suatu peristiwa keseluruhan ya. Mahid di sini bukan haid tok ini. Katakanlah haid itu adalah kotoran di sini diartikan, tapi itu dalam arti sempit atau yang lebih umum. Lebih cocok sebetulnya yang disebut fa'tazilun nisa fil mahid. Jadi fa'tazilun itu sebetulnya rawan ya. Lebih cocok disebut rawan. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apalagi apabila mereka sudah suci,
maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya Allah menyukai orang yang taubat, yang menyukai juga orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi yang disebut wala taqrabuhunna hatta yathurn, ya, ini sebetulnya ada suatu perintah. Kalau yang di analognya dengan haid itu kalau sakit, kalau lagi sakit begini sebetulnya sebaiknya, apalagi ada infeksi, dikurangin tuh pergaulan dengan istri, ya, oleh suami, ya, pergaulan dengan suami itu karena dalam keadaan rawan, ya, dalam keadaan rawan, ya, itu yang kalau memang pingin punya anak, ya nanti lagi betul-betul sehat baru. Jadi saya kira masalah infeksi terhadap bayi atau janin itu, nah itu malah tergantung dari apa yang kita temukan nanti kumannya. Kalau kumannya itu kuman yang tidak bahaya, apalagi tidaklah ganas, bisa-bisa saja tidak akan sampai ke si bayi itu. Cuma nanti masa persalinan itu yang dijaga supaya bersih. Dan suatu proses biologi yang sudah merupakan sunnatullah, ya, itu sebelum melahirkan kan air ketuban keluar dulu. Itu suatu zat desinfektan, itu membersihkan saluran. Nah, jadi sebetulnya usaha kita yang mendesak ini sebetulnya bagaimana supaya betul-betul ibu sehat, ya, sehat. Jadi diusahakan sembuh dulu, ya, iya, sembuh dulu, ya. Ada lagi, Bu? Terus ini begini, Dok, ya, karena kan hampir dalam satu hari itu ada aja keluarnya gitu. Iya, ya. Kadang-kadang kita kan kalau sedang sholat apa-apa gitu, bagaimana tuh yang hukumnya kalau sedang mengerjakan sholat tiba-tiba keluar gitu. Itu kan ragu saya jadinya. Iya, sebetulnya ini kenapa ibu ragu? Ini bukan mens, bukan haid kan ibu ini. Jadi tidak ada halangan untuk sholat, ya, tidak ada sama sekali. Jadi keputihan itu tidak merupakan penghalang untuk menunda sholat, ya, karena ini sakit namanya, penyakit. Ibu barangkali sudah lihat di RCTI, ya, promotion itu, reklame, ya, bahwa ada alat-alat untuk kaum ibu, ya, macam-macam itu kan ibu. Itu bisa dipakai untuk ini. Jadi ilmu pengetahuan yang terbaru, teknologi membuat alat dan sebagainya itu bisa meredam merembesnya cairan dari rahim kita. Pembalut gitu, Dok. Nah, pembalut yang katanya yang bagus, yang ini pilih aja salah satu barangkali. Nah, jadi kalau berarti tiap hari saya harus pakai. Iya dong. Jadi caranya sesudah membersihkan rahim, dilap kering pakai alat itu, ya, baru uduk. Paling tidak setiap mau sholat lah. Nah, ini suatu risiko barangkali, ya. Jadi setiap mau sholat pakai alat itu. Habis sholat kalau memang banjir ya buang. Nanti zuhur, asar begitu, maghrib, ya, kemudian isya, ya, subuh, ya. Itu suatu, ya, kita pergunakan itu ilmu iptek yang baru itu. Jadi dengan demikian ibu tidak was-was sholatnya. Dari sudut hukum tidak merupakan penghalang untuk sholat, ya, karena ini penyakit, bukan haid, bukan menstruasi. Dan untuk amannya, mantapnya ibu sholat, ya, pakailah alat-alat pembalut wanita yang canggih masa kini itu bisa kita pergunakan, ya. Demikian, barangkali ada hal-hal lain yang barangkali saya bisa berikan obat untuk ibu. Sementara itu obat itu barangkali sifatnya lebih mengurangi saja,
Betadinnya masih ada, Bu? Betadinnya masih ada, Dok. Nah, itu saya tambahkan aja untuk ceboknya ya. Campurannya sudah tahu kan? Campurannya ada, lihat. Hmm? Cuma satu lagi, Dok, umpamanya saya tuh kan kalau terlalu lelah, terlalu aktif itu mesti banyak keluar tuh. Itu apa? Jadi Bagaimana itu, harus mengurangi kegiatan apa bagaimana? ya sebetulnya dalam hal ini Ibu mesti kasih tahu di kantor. Ya, barangkali bisa berbagi dengan kawan bagaimana caranya supaya volume kerjaan itu ya seimbang lah dengan kekuatan Ibu. Jangan Ibu ini terlalu lelah. Iya. Ya, ini merupakan tambah menguatkan badan juga. Terima kasih, Dok. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa, kita telah berbincang dengan seorang ibu masalah kandungan. Jadi kemungkinan di antara ibu-ibu yang lain, kalau ada hal yang demikian itu yang berupa penyakit di alat kandungan, tidak menghalangi untuk sholat. Ya, kerjakanlah sholat dengan sungguh-sungguh supaya jangan was-was, bisa dipakai alat-alat pembalut yang tetap bersih. Ya, semua penyakit itu adalah merupakan peningkatan kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, jangan buruk sangka kepada Allah. Mungkin ini penyakit-penyakit ini supaya memang kita lebih dekat kepada Allah. Ya, itu manfaatkanlah ini, jangan malah mengambil negatifnya.